Sama seperti pemilu legislatif 2014 yang lalu, muncul kembali suara-suara yang mengatakan bahwa Pilpres akan curang. Bahkan kemudian ada juga yang menuduh bahwa pemerintah bakal tidak netral. Saya juga mendengar dan kalau saya perhatikan kausa politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Awan politik mengatakan Ruhut anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya memperjuangkan Partai Demokrat. Hari ini aku menangis. Kenapa ini kita bawa ke ruang publik? Ini yang saya sedih. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. SBY mengaku siap turun gunung menghadapi pemilu. Saya harus turun gunung. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tidak jujur dan tidak adil. Membawa-bawa presiden ke-7 yang sangat rendah hati, santun, tegas, jujur. Apa kita mau kembali ke Orde Baru lagi nih sekarang? Bicara Orde Baru yang paling teraniaya Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Pak SBY itu semua orang kan selalu mengatakan beliau salah satu kelemahannya dengan keraguan-raguannya. Saya sebagai kader, orang yang pernah dia besarkan, saya ingatkan jangan ragu, dukung Pak Joko Widodo. Jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Memang yang Pak Jokowi ini mungkin karena kerendahan hatinya, kejujurannya, dan dia melayani rakyat, tapi dia tetap tegas. Ini yang membuat saya rasa semua rakyat cinta Pak Jokowi. Bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tidak jujur dan tidak adil. Udah belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Salam pembaharuan. Saudara, pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akan turun gunung karena mencium aroma pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil masih menjadi perbincangan publik. Dugaan SBY pemilu 2024 akan diwarnai intrik dan kecurangan. Dia mengaku mendapat kabar bahwa Pilpres hanya akan menyajikan dua pasangan calon saja. Ngomong-ngomong soal kecurangan, baru-baru ini video pernyataan SBY jelang pemilu 2014 silam kembali beredar di publik. Di Twitter, video itu salah satunya diunggah akun politikus PDI Perjuangan yang juga mantan kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dalam satu sesi wawancara, SBY yang saat itu menjabat presiden membahas soal kecurigaan pemilu 2014 akan diwarnai kecurangan dan ketidaknetralan dari pemerintah. Kata SBY, hal tersebut memang sudah sering dibahas. Bagi dia, tuduhan ada kemungkinan kecurangan mungkin saja disuarakan oleh orang-orang yang terbiasa berperilaku curang. Saya juga mendengar, dan kalau saya perhatikan, politisi yang menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Kata SBY dalam video di akun @ruhutsitompul dikutip pada Rabu 21 September 2022. Saya juga mendengar dan kalau saya perhatikan kausa politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dan teman-teman berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang,
itu dulu juga sering curang. Dikira orang lain melakukan hal yang sama, sambung SBY. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Sementara pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan pada Kamis 15 September 2022, SBY mengatakan siap turun gunung pada pemilu 2024. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, ujar SBY dalam video yang diunggah pada Jumat 16 September 2022. Ketidakadilan itu, dikatakan SBY, ada kabar yang dia dengar bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon yang mendapatkan restu dari pihak tertentu. Hal ini dia tidak menjelaskan pihak yang dimaksud. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, katanya. Saya harus turun gunung. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Tidak jujur dan tidak adil. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya bersama koalisi tentunya. Jahat bukan pikiran seperti itu batil, imbu SBY. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Sebelum mengunggah video lama SBY, politikus PDIP Ruhut Sitompul juga menyindir Demokrat sebagai partai yang cengeng. Alasannya, ketua umum partai tersebut sampai kerepotan menurunkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk mengurusi pemilu 2024 mendatang. Saya mohon semua yang sekarang ada di Demokrat, nggak usah halusinasi, nggak baik begitu. Saya akhirnya melihat segini suasana Demokrat. Bersyukur kepada Tuhan, saya 7 tahun yang lalu mundur dari Demokrat. Kok jadi cengeng begini sih? Ujar Ruhut kepada wartawan pada Sabtu 17 September 2022. Mantan kader Demokrat itu mengaku memiliki andil dalam memenangkan SBY di periode yang lalu. Ruhut mengaku seorang petarung saat masih berada di partai berlogo bintang Mercy itu. Saya koordinator politik, hukum dan keamanan partai. Saya koordinator juru bicara. Saya anjing penjaga SBY. Semua orang tahu. Lanjut Ruhut. Seperti diberitakan sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengatakan Partai Demokrat harus mulai berubah menjadi sebuah partai yang siap memberikan perlawanan dan tidak cengeng. Dirinya bahkan menyetil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait dengan pernyataan serta kesempatannya ikut dalam Pilpres 2024 mendatang. Jangan cengeng, jadilah petarung, karena memang anaknya atau AHY bagaimana mau diangkat, pangkatnya mayor pensiunan. Bicara mayor di Jakarta itu Kapolsek, kalau polisi, kalau tentara Koramil, ini mau calon presiden. Dipoles bagaimanapun ya begitu saja, kata Ruhut Sitompul kepada wartawan pada 17 September 2022. Pria yang kini menjadi politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan Demokrat tidak perlu khawatir dan suzon. Tidak baik suzon, memang nggak akan jadi calon kok. Bagaimana cara kalau dia bersama PKS? Kan tidak memenuhi syarat, sekarang tinggal mengharapkan Pak Surya Paloh, lanjut Ruhut. Selain itu, dia juga menyoroti pernyataan AHY yang menyebutkan pemerintah gunting pita infrastruktur yang sebelumnya direncanakan oleh rezim SBY. Apapun infrastruktur, kalau belum finishing masih jauh.
Yang dia katakan tinggal gunting pita itu sudah finishing nggak? Dia ngerti nggak tentang bangunan? Belum finishing jangan banyak omong, jangan banyak bacot, kata Ruhut Sitompul. Tak hanya itu, Ruhut juga menyinggung soal mega proyek Hambalang yang mangkrak di rezim SBY. Buktinya itu Hambalang. Hambalang itu mau dibenahi oleh Pak Jokowi. Dia sudah datang ke sana, tapi sudah terlalu parah hancurnya. Merampok berapa triliunnya, kan itu. Jadi sudahlah, tidak perlu cengeng. Itu pesan saya ya, pungkas Ruhut Sitompul.